menyimpan harta di sorga. Kita perlu menyadari betapa pentingnya menyimpan harta di sorga. Karena di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Jika kita mengumpulkan harta di dunia ini saja, maka berarti hati kita adalah untuk di dunia ini. Dan hati kita hanya dipenuhi dengan hal-hal duniawi saja. Matius 6 ayat 19-21 menuliskan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Firman Tuhan juga berkata bahwa setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberi kita hidup, dan kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebelum kita lahir baru, kita selalu mengalami bagaimana setan mencuri berkat-berkat kita yang dengan susah payah kita mencarinya. Sehingga kita selalu berkekurangan, ataupun kita tidak dapat menikmati berkat-berkat yang telah kita usahakan dengan sekuat tenaga kita untuk memperolehnya. Setan tidak suka kalau kita diberkati, dan juga tidak suka kalau kita menikmati berkat-berkat yang kita miliki. Oleh sebab itu, marilah kita mempercayai firman Tuhan, bahwa sesudah kita lahir baru, Tuhan menghendaki supaya kita diberkati dengan kelimpahan. Tuhan memberikan jalannya di dalam firman-Nya kepada kita, bagaimana kita diberkati. Tentunya yang pertama sekali, kita harus mempunyai iman percaya kepada firman Tuhan yang berkata bahwa kita diberkati dengan berkat Abraham untuk memberkati orang-orang lain lagi. Kemudian iman kita harus diucapkan dengan memperkatakan berkat Tuhan itu kepada kita. Selanjutnya, kita harus melakukan tindakan iman yang menurunkan kuasa Tuhan kepada kita, antara lain dengan rajin bekerja keras dan dengan menabur supaya kita dapat menuai. Tuhan tidak pernah gagal dalam menggenapi janji firman-Nya kepada orang yang percaya dan yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Tuhan sangat suka memberkati kita, dan untuk itulah Dia datang, yaitu untuk merusakkan pekerjaan setan dalam hidup kita dan memberikan kita hidup yang berkelimpahan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Firman Tuhan juga berkata, hendaklah kita menyimpan berkat Tuhan itu di sorga, di mana ngengat dan karat tidak bisa merusaknya, dan pencuri tidak bisa mencurinya. Ini berarti kita harus bertanggung jawab untuk segala berkat Tuhan yang kita peroleh, untuk menyimpannya di sorga dan bukan di bumi. Bukan untuk kepentingan kita sendiri saja, dan bukan untuk menimbun harta di bumi ini. Bagaimanakah kita menyimpannya di sorga? Kita memakainya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan sorga, untuk pemberitaan Injil, untuk memuliakan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika hanya untuk di dunia ini saja kita berharap, maka kitalah orang yang paling malang. Ini tertulis di 1 Korintus 15 ayat 19. Tetapi jika kita memakai seluruh berkat Tuhan dengan menyimpannya di sorga, maka kita akan memiliki harta yang kekal di sorga untuk selama-lamanya. Ada kisah mengenai seorang anak Tuhan yang memberikan persembahannya kepada pekerjaan Tuhan, dan kemudian berkata kepada persembahannya, "Aku akan melihatmu kembali di sorga yang kekal." Teman-temannya menertawakan dia dan berkata, "Bagaimana mungkin uang yang sudah kau berikan itu dapat kau lihat kembali di sorga?" Ternyata uang yang telah diberikannya itu telah dipakai oleh gereja untuk membayar tagihan listrik rumah Tuhan. Sebagiannya dipakai untuk membeli bensin mobil hamba Tuhan yang mengunjungi jiwa-jiwa, dan sebagian lagi dikirim gereja kepada misionaris yang diutus dari gereja tersebut. Ketika anak Tuhan ini pulang ke sorga, ternyata ia bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenalnya, tetapi mereka berterima kasih kepadanya. Yang seorang berkata bahwasanya dia sudah hampir mau bunuh diri, tapi ketika ia melihat salib Tuhan yang terang di atas gereja dan lampu gereja yang terang,
menyebabkan dia singgah di gereja itu dan dilayani, sehingga ia tidak jadi bunuh diri. Bahkan dia menjadi anak Tuhan, dan sekarang dia sudah berada di sorga. Dia juga bertemu dengan seorang lain lagi yang berkata, "Terima kasih oleh karena pemberianmu telah membuat Bapak Pendeta dapat memakai mobilnya untuk mengunjungi saya. Ketika itu saya belum lahir baru dan hidup saya berantakan. Tetapi oleh pelayanan Bapak Pendeta itu saya lahir baru dan hidup saya berubah. Sekarang saya ada di sorga." Kemudian seorang lagi yang dari bangsa lain berkata kepadanya, "Pemberianmu kepada misionaris di negeri kami telah membuat banyak jiwa-jiwa di negeri kami selamat. Saya adalah salah seorang di antaranya. Terima kasih banyak oleh karena pemberianmu, maka saya ada di sini sekarang." Demikianlah anak Tuhan itu menyimpan hartanya di sorga, yaitu harta yang kekal, yang seorang pun tidak dapat mencuri berkatnya yang aman tersimpan di sorga. Berkat yang diterimanya di sorga itu berasal dari berkat Tuhan yang telah dipakainya di dunia ini untuk memberkati orang-orang lain. Terutama ia memberkati orang-orang lain dengan berkat yang kekal, yaitu keselamatan jiwa mereka dan kehidupan mereka yang berubah. Pemberian yang sudah dipakai sedemikian rupa menghasilkan hartanya yang kekal di sorga. Marilah kita semua percaya kepada firman Tuhan, yaitu kita semua diberkati Tuhan, dan berkat itu adalah untuk memberkati orang lain lagi. Ini berarti menyimpan harta yang kekal di sorga. Ini juga berarti hati kita selalu melekat kepada Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, "Di mana hartamu, disitulah hatimu." Jadi simpanlah hartamu di sorga dengan memakai semua berkat Tuhan untuk kerajaan sorga, untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bukan untuk kesombongan atau karena tamak akan uang atau untuk kepentingan diri sendiri. Sebelum adanya pandemi COVID dan larangan bepergian, banyak orang bepergian atau traveling dari satu negara ke negara lainnya. Dan bila seseorang dari Indonesia mau pergi ke Eropa untuk tur liburan 14 hari, maka tentunya sebelum berangkat ke sana, ia akan mencari tahu apa saja yang perlu ia bawa ke sana. Ia akan mencari tahu bagaimana cuaca di sana, sehingga tahu pakaian apa yang sesuai untuk dibawa dan dipakai di sana. Bila ternyata saat ia ke Eropa adalah musim dingin, maka ia akan menyediakan baju musim dingin. Bila pada kenyataannya ia kemudian membawa baju yang biasa dipakainya sehari-hari di Indonesia, maka dapat dipastikan sepanjang trip liburannya di Eropa ia akan menderita kedinginan. Ia akan menyesal dan berkata, seandainya saja aku membawa baju yang tebal. Atau tentunya akan terpaksa membeli baju yang tebal atau baju musim dingin di sana agar ia tidak kedinginan. Tetapi bila ia sudah membuat persiapan yang baik, termasuk membawa pakaian yang sesuai, maka ia akan menikmati liburannya di sana. Kelak kita semua akan melakukan perjalanan jauh, lebih jauh daripada perjalanan kita dari Indonesia ke Eropa. Dan kali ini perjalanan tersebut adalah untuk selamanya. Sebagai anak-anak Tuhan, semua kita sedang dalam perjalanan ke sorga, ke Yerusalem baru. Biarlah sejak sekarang kita sudah melakukan persiapan yang terbaik, sehingga kelak ketika kita tiba di kekekalan, tidak ada penyesalan kita, dan kita tidak akan berkata, seandainya. Janganlah kiranya kelak kita berkata, seandainya aku lebih sungguh-sungguh melakukan firman, seandainya aku lebih fokus mengerjakan panggilanku daripada mengejar ketenaran dan teman-teman yang banyak, seandainya aku mengumpulkan lebih banyak harta yang kekal daripada harta di dunia, seandainya aku memakai waktuku lebih banyak untuk berdoa dan menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Matius 6 ayat 20-21 tadi jelas berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Biarlah hati kita fokus pada kekekalan, fokus kepada mengumpul harta kita di sorga. Itulah harta kita yang kekal selama-lamanya. Amin.